Yang saya heran nih yang teror-teror ini loh bang, sampai make foto suami saya gitu. Member gue ini baru telat bayar di 5 aplikasi pinjol semi legal. Tiba-tiba ada penagihan dengan cara sebar data foto wajah dari suami nasabahnya. Loh, kok bisa ya seperti itu untuk penagihannya? Bukannya nggak boleh. Lalu nama aplikasinya apa bang? Dari 5 pinjol ini. Nah, nanti teman-teman di sini kita juga akan bahas di 5 aplikasi pinjol semi legal, pinjol legal OJK, dan juga dari Paylater. Ini sangat penting sekali. Dan juga nanti teman-teman bisa dengarkan langsung narasumbernya, langsung kepada nasabahnya. Dan katanya nih bro, dia baru telat bayar doang udah mendapatkan teror penagihan yang sangat ekstrim banget. Oke, gak lama-lama kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Terus Pinjol. Oke, hari ini kita akan bahas galbay. Sebenarnya ini bukan galbay sih, baru telat doang. Nasabahnya ini baru telat bayar di 5 aplikasi pinjaman online legal OJK. Namun tiba-tiba katanya nih bro, dia mendapatkan penagihan teror yang sangat luar biasa banget. Oke deh, nggak lama-lama kita langsung masuk saja ke dalam isi rekamannya bro. Kemarin-kemarin yang banyak teror-neror, apalagi kayak tadi tuh. Tapi mereka tuh nerornya tuh nggak dikasih tahu aplikasi yang dari mana-mananya gitu. Gitu. Habis itu yang ada kami sih memang ada saya ya, cuman belum jatuh tempo sih bang. Ada kami. Itu kalau galbay aja gitu ya bang ya. Maksudnya nggak baru-baru ini sih. Kalau yang aku udah lunas. Kalau kredipo tinggal sekali lagi sih. Iya. Udah lunas itu doang. Nanti sama Rucep tuh. Apa tuh Rucep? Rucep sama Gopay bang. Saya galbay juga Gopay. Kalau Gopay kemarin saya bayar separuh sih. Yang separuhnya saya iniin karena masih belum ada dananya kan. Oke. Yang saya heran nih yang teror-teror ini loh bang, sampai make foto suami saya gitu. Oke. Itu pakai foto suami saya, cuman dia bilang hai doang, nggak ada yang ngomong panjang lebar gitu, nggak. Tapi kayaknya di blok deh saya bang, gitu. Cuman nggak tahu itu aplikasinya dari mana, nggak dicantumin. Cuman kamu cuma punya pinjol legal doang? Iya. Nggak punya pinjol ilegal? Nggak punya sama sekali pinjol ilegalnya? Nggak, sama pinjam itu legal. Pinjam apa? Itu doang sih bang saya mah. Cuman kadang terornya itu bang, kan harus kasih tahu aplikasi mana, itu nggak ada sama sekali. Cuman maki-makian, teror-teror gitu. Jadi kesimpulannya kamu punya pinjol legal doang, tapi penagihannya kayak pinjol ilegal. Iya, tapi dimaki-makiin, kayak pokoknya maki-makian apa dikatain segala macam. Ya Allah, saya bener deh bang, di kita ntar saya anterin sedot WC lah, GoFood lah apa. Ya nama anak saya disebutin, dari anak saya pertama yang kedua tuh tahu dia. Nanti saya laporin suamimu ke BKN biar suamimu dipecat apa segala macam bla bla bla, pokoknya deh kayak begitu. Yang tadi tuh teror-teror radang sih. Sama telepon bang di WA nggak saya angkat. Tapi kalau misalnya yang masih sopan itu saya nggak tahu deh itu aplikasi dari mana, nggak disebutin. Sama kredit pintar cuma dikasih surat doang, ditanya ada di rumah nggak gitu. Saya respon. Dia datang ke rumah apa gimana? Belum, cuma ngasih surat doang. Itu doang. Cuman yang ini bang saya bingung, teror ini dari aplikasi mana nggak disebutin. Iya, karena dia tahu itu penyakit kalau disebutin. Kalau dia sebutin, iya, itu penyakit buat dia. Saya screenshot sama suami saya, biarin aja, dia nakut-nakutin doang mah, katanya gitu. Saya tuh nggak pernah bang yang kayak begini-begini tuh. Ya Allah, saya bilang awal-awal tuh saya benar-benar ngedrop deh bang, karena saya memang nggak tahu kayak begini nih kayak gimana sih jalan ininya. Jadi kayak begini, takut itu ya nggak tahu ya, mudah-mudahan jangan sampai ke ondar sih bang. Saya awal-awal pertama shock banget tuh bang, saya sampai suami saya nggak enak kan sama saya kan, karena dia yang iniin. Udah, kalau kamu sakit berobat aja sana. Ya namanya saya kaget bang, awal-awal kan kita diiniin terus kan, ditekan, di press gitu. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Sampai saya itu kayak orang linglung bang di rumah tuh. Ya maklum lah, saya nggak biasa yang begini gitu loh. Iya. Udah berapa hari kamu telat bayar itu di pinjol itu?
belum sebulan sih bang. Belum sebulan. Oke. Kalau ada kami belum jatuh tempo. Ada kami. Ya, berarti Belum. kamu belum galbay, itu namanya telat bayar. Iya telat bayar Ya, doang. telat bayar. Nah ya telat bayar sama rucep tuh. Memang rucep saya memang gede bang. Saya belum ada. Ininya benar belum ada buat dibayarin karena kan untuk lubang gitu nggak selesai saya bilang. Benar. Nah, sekarang kan kamu Ya udah kan, telat bayar nih selama 1 bulan. Ada Ah. niatan untuk melunasin nggak? Kalau saya sih pengen melunasin dulu yang tinggal sedikit doang sih bang. Oke. Maksud saya ya kalau yang banyak itu saya belum mampu deh untuk saat Oke. ini. Iya, jadi kalau nggak mampu ya stop dulu aja pembayarannya, jangan dipaksa. Iya, itu yang saya ini. Kalau misalnya kredivo kan tinggal sebulan lagi. Tadi saya udah bayarin sih. Kalau alhamdulillah sih tinggal sekali lagi udah selesai gitu loh. Iya, Kalau aku iya. lakukan cuma 1 bulan doang saya pinjam kemarin. Iya. Suami saya udah selesai tuh. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan kisah cerita langsung dari nasabahnya. Dia memiliki telat bayar di Ada Kami, Rupiah Cepat, GoFi, dan katanya nih bro, menurut dia ada penagihan dengan cara menampilkan foto wajah suami dari nasabahnya. Jadi yang punya pinjol ini istrinya bro. Namun ada orang yang bisa mengetahui foto wajah suami dari nasabahnya ini. Kok bisa ya? Lalu bagaimana sih cara untuk menghindari skip tracing dan juga untuk menghindari teror-teror dari pinjaman online ini? Dan tentunya teman-teman sudah dapatkan kesimpulannya bahwa jenis-jenis teror tersebut kalau itu kemungkinan berasal dari pinjol legal, tentunya orang tersebut tidak akan berani menunjukkan siapa dia dan dari mana. Kenapa ada kemungkinan ini dari pinjol legal? Karena nasabahnya ini hanya memiliki aplikasi pinjol legal OJK doang dengan nama Ada Kami, Rupiah Cepat, GoFi, dan sebagainya. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa ini dari pinjol A dan pinjol B dan pinjol C. Tidak. Nah, bagaimana cara untuk menghindarinya agar kejadian-kejadian ini tidak menimpa diri Anda ataupun orang lain? Yang pertama adalah ketika Anda memiliki keterlambatan pembayaran di salah satu pinjaman online legal ataupun pinjol-pinjol semi legal ataupun dari paylater, teman-teman jangan takut. Tapi sebelum itu teman-teman juga harus tahu bahwa pinjol di Indonesia ini cuman ada 2, legal dan ilegal. Tidak ada pinjol semi legal. Jadi bahasa-bahasa semi legal itu sebenarnya bahasa-bahasa dari joki pinjol, agar teman-teman mau data KTP-nya itu dipakai sama mereka buat ngajuin pinjol lagi. Jadi catatan besarnya pinjol di Indonesia ini cuma ada 2, legal dan ilegal, tidak ada semi. Yang gue bahas di sini adalah pinjol legal OJK dan paylater. GoFi masuknya GoFi letter. Jadi bagi teman-teman mendapatkan hal yang serupa dalam video ini, coba ketikkan dalam komentar penagihannya seperti apa, nama pinjolnya juga seperti apa. Nah, teman-teman juga jangan takut ketika teman-teman dapatkan teror yang mungkin menurut Anda itu menyeramkan. Cukup Anda diamkan. Jangan pernah merespon, jangan pernah membalas sedikit pun. Pokoknya diamkan saja dan jangan takut dan jangan panik. Ingat, untuk chat WhatsApp, telepon, isi SMS yang sifatnya itu menakutkan Anda, fungsinya hanya untuk menjatuhkan mental Anda saja. Jadi di situ jelas banget bro. Jadi teman-teman jangan sampai memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Oh pinjolnya ini keluar kondor. Oh pinjolnya begini, pinjolnya gitu. Tidak bro. Jadi penagihan-penagihan yang seperti ini biasanya ketika nasabah itu baru memiliki keterlambatan beberapa hari saja. Mungkin nanti kalau sudah 2 bulan, 3 bulan tidak seperti ini. Jadi please teman-teman jangan norak. Pinjol dari zaman jebot sampai sekarang penagihannya memang seperti itu. Jadi cukup cuekan dan uninstall aplikasinya bila perlu ya, dan jangan pernah percaya dengan jasa-jasa yang gak jelas di luaran sana, baik dia mengatasnamakan tetek konsultan ataupun joki pinjol ataupun backup aplikasi, segala macam apapun jenis jasa-jasanya di media sosial jangan kalian percayai. Jadi kalau teman-teman menyelesaikan utang masalah pinjol sesuai dengan hukum yang berlaku. Bila tak
mampu bayar, jangan dibayar dulu, jangan dipaksakan dulu. Apalagi Anda melakukan pembayarannya itu dengan cara gali lubang, tutup lubang. Bila Anda ingin mau bayar, bila Anda ingin melunasi, bila Anda datanya untuk bersih, silakan melakukan negosiasi untuk bayar pokok. Dan jangan sekali lagi percaya dengan jasa-jasa di luaran sana. Jadi teman-teman tetap stay, jangan takut, jangan panik. Pinjol legal OJK, resikonya cuman lu nggak bisa pinjam lagi, dan lu paling juga didatengin sama DC lapangan. Jadi cuman dua itu aja. DC pinjol legal OJK tidak akan berani atau tidak akan bisa melakukan sebar data foto KTP Anda, karena setiap nasabah datanya masuk ke sistem pinjol, itu data nasabah di enkrip. Berbeda dong dengan pinjol ilegal, datanya tidak di enkrip, jadi DC pun bisa tahu. Tapi kalau di pinjol legal, aplikasinya tidak menyadap kontak, log panggilan, dan galeri. Dan sekaligus juga untuk penagihan, mereka tidak akan bisa melakukan sebar data foto KTP Anda. Jadi kalau dibilang amanan mana bang? Galbenya, legal atau ilegal? Tentu legal bro. Dan mungkin gitu aja yang bisa gue sampaikan. Dan bagi teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram secara gratis, silakan kirim pesan melalui email yang ada di dalam bio channel YouTube kita ataupun yang ada di dalam deskripsi channel YouTube kita. Bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup WhatsApp, di grup WhatsApp VIP dan bisa mendapatkan konsultasi telepon dengan saya langsung, silakan saja kirim pesan melalui email yang sudah gue sediakan di dalam deskripsi ataupun bio channel YouTube Tools Pinjol. Mungkin itu aja informasinya yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.